Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Karyoto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 170 Jakarta. Yang terhormat Bu Yuliwel selaku Wali kelas 9G. Yang terhormat Pak Samuel selaku Guru Mata Pelajaran Seni Budaya dan rekan-rekan guru sekalian, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Alvina dari kelompok 4. Di sini saya mau mengajak kalian untuk melihat pameran seni virtual kelompok 4. Nah, sebelum saya mengajak kalian untuk melihat apa saja sih yang ada di pameran seni virtual kelompok 4, saya akan memberitahu siapa saja sih struktur organisasi kepanitiaan acara kelompok 4. Yuk. Nah, di sini sekarang saya akan memberitahu kepada kalian semua siapa saja sih struktur organisasi pameran seni virtual kelompok 4. Penanggung jawab ada Bapak Karyoto selaku kepala sekolah kita. Pembimbing ada Bu Yuliwel Darwis selaku wali kelas 9G dan Pak Samuel Tampu Bolon selaku guru mata pelajaran seni budaya. Ketua Pelaksana Revalina Agustin, Sekretaris Alvina Fauziah, Bendahara Andini Syeidila Putri, Seksi Pendaftaran Fiski Bahtiar, Seksi Konsumsi Immanuel Filipian, Seksi Perlengkapan Diki Ardiansyah, Seksi Acara Nia Ramadhani, Seksi Dokumentasi ada Dimas Alvin Muroza. Nah, itu dia struktur organisasi pameran seni virtual kelompok 4. Nah, sekarang kalian akan lihat ada apa saja sih di pameran seni virtual kelompok 4. Selamat menonton. Hai, saya Revalina Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya-karya saya. Karya yang pertama ada lukisan batik kawung. Lukisan ini merupakan tugas yang diberikan oleh Pak Sam. Pada lukisan tersebut, saya memilih warna kuning sebagai warna dasarnya untuk menambah kesan cerah pada batik saya. Karena warna corak batik saya adalah biru dan merah yang memberikan kesan gelap. Lalu selanjutnya ada bingkai foto dari sedotan. Saya tidak punya alasan khusus untuk membuat bingkai tersebut. Hanya saja di rumah saya terlalu banyak sampah sedotan dan saya berinisiatif untuk memungutnya dan membentuk bingkai tersebut. Hai, saya Alvina. Di sini saya membuat salah satu lukisan yang menggambarkan suasana pada sore hari atau yang banyak orang bilang ialah senja. Alasan saya membuat lukisan tersebut karena saya menyukai langit dan keadaan sore hari. Dari situlah saya terinspirasi untuk membuat lukisan tersebut. Yang kedua, saya membuat kerajinan tempat tisu. Tempat tisu ini terbuat dari bungkus kopi sasetan yang saya kumpulkan. Tidak seperti tempat tisu pada umumnya yang kebanyakan terbuat dari plastik. Saya membuat suatu kerajinan dari bahan yang sekiranya mudah dibuat dan mudah dicari. Dengan menyusunnya dan menyatukannya menjadi sebuah tempat tisu yang sederhana yang berfungsi sebagai wadah tisu agar tisu lebih bersih dan juga bisa untuk menghiasi suatu ruangan agar terlihat lebih indah. Hai, saya Dimas. Di sini saya menampilkan karya saya, yaitu tempat pensil yang saya buat dari tusuk sate. Tusuk sate yang tadinya tidak berguna bisa saya gunakan atau saya manfaatkan untuk membuat tempat pensil yang berguna. Meskipun terlihat sederhana, tapi dapat digunakan sebagai wadah atau tempat pensil juga barang-barang lainnya. Contohnya untuk ditaruh di meja belajar. Cara membuatnya cukup mudah, yaitu dengan mengelem tusuk sate pada lingkaran kertas agar mudah dibentuk lingkaran, kemudian diikat menggunakan tali pita agar lebih kuat dan melekat. Selain itu, pita merah yang saya tempel di tengah-tengah tempat pensil tersebut untuk memperindah hiasannya dan menjadi lebih menarik. Dan saya akan menampilkan seni grafis atau lukisan batik kawung milik saya. Media yang saya gunakan adalah kertas A4 dan cat air. Batik kawung adalah motif batik yang bentuknya berupa bulatan mirip kolang-kaling yang ditata rapi secara geometris. Motif ini juga ditafsirkan sebagai gambar bunga lotus atau bunga teratai dengan 4 lembar mahkota bunga yang merekah.
Lotus adalah bunga yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Di lukisan itu, saya menggunakan dua warna, yaitu warna orange sebagai warna dasar dan warna biru sebagai warna untuk motif bunganya. Warna orange pada gambar tersebut memberi kesan hangat dan bersemangat, serta merupakan simbol dari petualangan, optimisme, percaya diri, dan kemampuan dalam bersosialisasi. Kemudian motif biru di lukisan tersebut bermakna membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi, dan sebagai simbol kekuatan. Perkenalkan, nama saya Immanuel Filipian dari kelas 9G, absen 19. Dan saya ingin memperkenalkan karya-karya saya. Miniatur Vespa. Miniatur Vespa ini dibuat dengan bahan-bahan yang mungkin kalian bisa sebut barang bekas. Namun, barang bekas pun bisa juga menjadi karya yang sangat bagus asalkan kalian bisa berpikir kreatif. Saya membuat miniatur Vespa ini dengan bekas korek gas yang sudah tidak terpakai. Satu-satunya yaitu motor Harley ini yang saya sudah buat. Saya membuat motor Harley ini sama dengan bahan yang dipakai dalam pembuatan Vespa. Di bagian ban saya menggunakan paper cikapi yang ada di korek gas. Di bagian shock breaker depan saya menggunakan selang gas yang terdapat di dalam bagian korek gas. Dan bagian badannya saya juga menggunakan bahan dari korek gas. Saya Diki Ardiansyah. Saya membuat lukisan ini terbuat dari cat air. Lukisan ini adalah lukisan batik yang menggambarkan masyarakat kita yang biasa menggunakan batik. Karena sebagian dari kita adalah masyarakat Jawa, dan lukisan ini menggunakan buku gambar atau APS. Saya membuat motor mainan ini menggunakan bahan keras yang menggunakan bahan lempengan besi bekas yang diretakkan dan disatukan dengan lem. Alasan saya membuat kerajinan bahan keras ini karena mudah dijangkau bahannya dan untuk mengurangi sampah yang ada di sekitar untuk digunakan dengan membuat kerajinan ini. Hai, saya Nia. Di sini saya akan mendeskripsikan karya-karya saya. Pertama, seni grafis cetak tinggi, berbahan dasar kentang, lalu diukir berbentuk bunga. Setelah terbentuk bunga, diwarnai pada cetakan, lalu dicetak pada kertas HVS, dan ditambahkan hiasan sesuka hatimu. Yang kedua, ada tatakan lilin berbahan dasar dari kaleng bekas, lalu dibentuk tatakan lilin yang indah. Hai, saya Andini Sejal Lestari. Di sini saya membuat pot bunga dari stik es krim. Pot bunga ini memakai stik es krim yang berwarna-warni yang direkatkan dan disambungkan melalui lem untuk ditempelkan untuk menjadikan pot bunga. Pot bunga ini tidak seperti pot bunga yang lain yang pada umumnya terbuat dari plastik, tanah liat, dan lain-lain. Pot bunga ini saya membuatnya karena ramah lingkungan yang terbuat dari stik es krim yang bisa dibeli bahannya di sekitaran kita. Lukisan saya ini terbuat dari pelepah pisang yang tidak seperti pada umumnya yang terbuat dari cat air saja. Lukisan saya terbuat dari pelepah pisang yang dipotong dan ditempelkan dengan cat air dan ditempelkan di kertas A4 atau buku gambar. Lukisan ini saya buat karena bahannya mudah didapat. Hai, saya Friski. Lukisan saya terbuat dari kentang yang dibentuk berupa daun yang ditempelkan cat air yang berwarna-warni. Alasan saya membuat lukisan ini karena bahan ya mudah didapat, ramah lingkungan, dan lukisan ini tidak memakan biaya yang besar karena adanya bahan yang tersedia di sekitar kita seperti di pasar dan lain-lain.
sini saya akan menjelaskan tentang kerajinan yang saya buat. Di samping saya ada mainan mobil-mobilan dari kardus. Alasan saya membuat mobil-mobilan adalah karena ingin mendaur ulang sampah. Dan alasan saya menggunakan kardus sebagai bahan dasarnya adalah kardus merupakan bahan yang mudah ditemukan. Selain itu, menggunakan kardus sebagai bahan untuk membuat kerajinan juga tidak memungut biaya yang besar. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya. Nah, karya-karya yang kalian lihat tadi itu adalah karya-karya kelompok 4 dan kalian bukan. Nah, di akhir acara video ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Pokoknya makasih banyak. Terus kalau misalkan